Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, akuntansi intermediate 1 kita menggunakan pembelajaran secara asinkronus. Saya nanti akan membagikan PPT materinya dan ada sedikit pembahasan dari saya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan cash on hand, yaitu kas kecil, di mana kas kecil itu digunakan sebagai cadangan untuk pembelian atau pembelanjaan keseharian yang nilainya relatif kecil, jadi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran menggunakan cek. Nah, tujuan dari kas kecil kan memang cadangan yang ada di berangkas perusahaan. Jadi misal ada pembayaran yang sepele-sepele itu tidak perlu kita ke bank, tidak perlu kita mengeluarkan cek. Itu yang dimaksud dengan kas kecil. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas cash in bank. Nah, cash in bank berarti kas yang kita setorkan ke bank, kas kita yang ada di bank, atau kas yang kita simpan di bank. Nah, kenapa kas yang ada di bank itu kita perlu melakukan rekonsiliasi bank? Karena yang pertama, ada perbedaan pencatatan transaksi yang terjadi antara pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Nah, biasanya dengan adanya rekonsiliasi ini kita bisa mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Padahal sudah dikeluarkan tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini contohnya seperti biaya administrasi bank. Itu kan pengeluaran yang terjadi di bank, tetapi kita kan tidak tahu pemotongan biaya administrasi itu tanggal berapa. Jadi catatan kas di perusahaan itu belum melakukan pencatatan pengeluarannya, sehingga saldo antara catatan kas perusahaan dan saldo yang ada di bank itu menjadi berbeda. Itu contohnya. Kemudian, pembuatan rekonsiliasi laporan bank perlu diketahui bahwa yang direkonsiliasikan itu adalah catatan perusahaan dan bank, sehingga harus dibuat perbandingan antara keduanya agar dapat diketahui perbedaannya. Nah, jadi memang tujuan dari rekonsiliasi ini tadi yaitu mencocokkan antara laporan yang ada di bank dengan laporan kas yang dibuat oleh perusahaan. Nah, kemudian perbedaan ini juga bisa terjadi dengan kemungkinan penerimaan udah diterima oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika pelanggan kita melakukan transfer atas pembeliannya, karena pelanggan dia kan sudah punya rekening kita. Tentu karena pelanggan sudah sering melakukan pembelian, jadi dia sudah menyimpan rekening kita, sudah sudah punyalah rekening. Jadi kan misal kalian ya, kalau sudah berlangganan online shop atau berlangganan belanja di online shop yang favorit kalian kan tentu untuk rekeningnya itu kan sudah punya simpanan atau sudah menyimpannya atau dijadikan favorit, nomor rekening favorit di mobil bankingnya. Nah, ketika kalian sebagai pelanggan, tentu kan kepercayaan antara pembeli dan pelanggan itu juga sangat baik, sehingga kemungkinan pembayaran kita yang awalnya kita janjikan bulan depan, tetapi karena kalian punya rezeki, kalian sudah bisa membayarnya minggu depannya. Jadi tidak menunggu 1 bulan kemudian. Nah, tapi kalian lupa untuk menginformasikan kepada pemilik online shopnya kalau kalian sudah transfer. Dengan demikian, penerimaan kas oleh bank itu kan sudah masuk atas transfer
pembayaran yang kalian lakukan. Tapi pihak perusahaan, pihak owner, itu dia belum mengetahui karena kalian belum menginformasikan ke mereka. Sehingga terjadi perbedaan pencatatan. Jadi dia belum mencatat penerimaan kasnya di laporan perusahaannya. Tetapi di rekening banknya dia sudah mengalami kenaikan saldo, peningkatan kasnya. Nah, dari situ kan terjadi perbedaan saldo antara rekening bank dan catatan oleh perusahaan. Makanya perlu diadakan rekonsiliasi bank di akhir periode atau di akhir bulan biasanya dilakukan rekonsiliasi laporan bank. Nah, kemudian rekonsiliasi laporan bank ini sebaiknya dibuat oleh pegawai yang tidak mempunyai kepentingan terhadap kas. Jadi bukan pegawai yang menangani kas. Karena fungsi dari rekonsiliasi bank ini mencari kebenaran data yang paling benar. Jadi tidak berpatokan pada catatan perusahaan, juga tidak berpatokan pada catatan di bank. Jadi kita membuat pencatatan yang sesungguhnya, yang paling benar. Tujuannya kenapa pegawai yang membuat rekonsiliasi bank ini tidak boleh yang berhubungan dengan kepentingan kas, itu agar digunakan untuk mengecek catatan-catatan kas dan bank tanpa dimanipulasi. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah tadi sedikit saya singgung ya, terkait hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara rekening kas dan catatan bank. Nah, yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan, tetapi belum dicatat oleh bank. Nah, ini juga bisa menimbulkan perbedaan. Kemudian, elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya. Nah, yang untuk penerimaan ini, saya bahas yang ke contoh penerimaan yang nomor 2 ini. Contohnya pendapatan bunga. Pendapatan bunga dari bank, dari setiap bank itu kan setiap bulannya mendapatkan pendapatan bunga. Nah, itu kan langsung masuk ke rekening atau menambah saldo bank. Saldo kas yang ada di bank. Tetapi kan pihak perusahaan belum tahu pendapatan bunganya itu dilakukan pada tanggal berapa. Jadi dia belum mencatatnya kalau perusahaan. Tetapi saldo yang di bank itu sudah bertambah. Nah, ini yang dimaksud perbedaan itu. Dia sudah diterima oleh bank, tetapi oleh perusahaan belum dicatat. Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya tadi seperti biaya administrasi kartu, biaya administrasi ATM. Nah, kemudian potongan transfer beda rekening, itu kan juga termasuk dalam pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan atau sudah dicatat oleh bank tetapi perusahaan belum mengetahuinya. Nah, rekonsiliasi bank itu dibuat dalam 2 macam cara yang berbeda. Yang pertama, rekonsiliasi saldo akhir yang bisa dibuat dalam 2 bentuk. Yang dimana yang pertama itu laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Kemudian yang kedua, laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Nah, cara yang berikutnya
rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang bisa dibuat dalam dua bentuk, yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas 4 kolom, kemudian yang B, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar atau 8 kolom. Nah, kita masuk ke contoh penyusunan rekonsiliasi bank yang cara pertama dengan dua bentuk. Yang pertama, penyusunan laporan rekonsiliasi saldo akhir berdasarkan data yang diperoleh dari catatan kas PT XYZ 31 Desember 2020. Diketahui dari laporan banknya itu ada jasa giro 8.900, kemudian ada biaya bank 1.600, dan saldo akhirnya 661.600. Nah, kemudian dari rekening kasnya itu ada setoran dalam perjalanan 180.000. Kemudian ada uang kas yang tidak disetor, ini 40.000. Nah, kemudian ada cek-cek yang beredar. Cek nomor 602 itu 60.000, cek nomor 611 80.000, cek nomor 614 121 200. Nah, total keseluruhan cek yang beredar adalah 261.200. Nah, pada saat itu ada kesalahan catatan penerimaan, yaitu harusnya 101.200, tetapi dicatat itu 102.100. Berarti kan ada kesalahan pencatatan sebesar 900.000. Nah, diketahui saldo akhirnya itu 614.000. Nah, ini contoh datanya ya. Nah, kemudian kita akan menyusun dalam laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Jadi kita menyusun rekonsiliasi berdasarkan saldo bank dan saldo kas sehingga kita mengetahui saldo yang benar itu. Nah, jadi bentuknya ini 2 kolom. Jadi kita susun PT XYZ rekonsiliasi laporan banknya 31 Desember 2020. Nah, berdasarkan info di slide sebelumnya kan diketahui bahwa saldo perlaporan banknya berapa tadi? 661.600. Kemudian untuk saldo kasnya, saldo yang ada di catat rekening kasnya itu ada 614. Nah, kemudian kita ke kolom yang pertama dulu. Fokus ke laporan bank. Jadi dari saldo itu kita perlu menambahkan setoran yang masih dalam perjalanan. Nah, setoran yang masih dalam perjalanan itu kan belum diterima oleh bank, tetapi kan itu sudah akan menjadi kas kita. Nah, jadi ini perlu kita tambahkan. Jadi sebesar 180.000. Kemudian ada uang kas yang tidak disetor. Dia dicatat di catatan perusahaan, tetapi dia lupa belum disetorkan ke bank. Nah, ini juga perlu kita tambahkan. Itu sebesar 40.000. Jadi total penambahan kas untuk laporan di saldo laporan bank itu sebesar 220.000. Nah, maka diketahui saldonya di laporan bank 881.600. Nah, ini perlu kita lakukan pengurangan karena ada beberapa cek yang beredar. Nah, dikurangi oleh total cek yang beredar itu 261.200.
Nah, dari sini saldo yang tadi dikurangi oleh cek yang beredar, maka ketemu saldo bank yang benar. Jadi saldo bank yang benar adalah 620.400. Nah, selanjutnya kita ke kolom saldo kas. Saldo kas tadi kan diketahui saldo akhirnya itu 614. Nah, ditambah oleh jasa giro. Jasa giro ini sudah masuk di saldo bank kita, tetapi kita kan tidak tahu ya penerimaan jasa itu kapan, jadi kita belum mencatatnya di catatan perusahaan. Nah, ini sebesar 8.900. Maka total saldo kas saat ini 622.900. Nah, dikurangi oleh biaya bank. Biaya bank 1.600, kemudian tadi ada koreksi penerimaan, karena kita mencatatnya kelebihan, berarti kita harus mengurangi. Kalau misal pencatatannya kurang, itu menambah atau mengurangi? Seharusnya 1 juta, kita hanya mencatat 500. Berarti kan yang belum kita catat itu 500.000. Nah, itu menambah atau mengurangi? Kalau kita mencatatnya kurang. Kalau kita mencatatnya kurang, tentu akan menambah saldo kas kita. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau kita mencatatnya kelebihan, itu akan mengurangi saldo kas kita. Sampai sini bisa dipahami ya. Elemen-elemen yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan tadi. Nah, dari sini akan diketahui saldo kas yang benar. Nah, biar ini tipe nanti akan saya benarkan. Jadi diketahui saldo kas yang benar itu sama 620.400. Nah, dari sini bisa diketahui saldo yang benar untuk keduanya. Nah, dalam laporan rekonsiliasi bentuk, ini bentuk pertama, ini menunjukkan berapa saldo yang benar, baik di catatan perusahaan dan di catatan bank. Tujuannya yang bentuk pertama ini untuk intern dalam perusahaan. Jadi pihak intern perusahaan itu tahu perbedaan-perbedaan pencatatan kita itu di bagian mananya. Oh iya sih, jadi kita bisa tahu ya. Oh iya, kita belum menambahkan jasa gironya, padahal itu sudah masuk di rekening bank kita. Kemudian kita ada biaya bank, tapi kita tidak tahu dan kita belum mencatatnya. Nah, dari sini kan pihak intern perusahaan jadi tahu koreksinya di mana. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Selanjutnya kita ke bentuk kedua, yaitu rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Tadi diketahui saldo perlaporan banknya 661.600. Ditambah dengan setoran dalam perjalanan 180.000, kemudian ada uang kas yang belum disetorkan 40.000, ada biaya bank 1.600, ada koreksi penerimaan 900. Nah, jadi saldo perlaporan banknya itu 884.100 dikurangi oleh cek-cek yang beredar dan dikurangi oleh jasa giro, maka ketemu saldo kasnya itu 614.000.
Nah, dari sini kan sudah sama ya tadi berapa saldo kasnya yang di data tadi, di akhir memang 6.400. Tapi dari sini kita bisa mengetahui rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kasnya. Tujuan yang bentuk kedua ini biasanya digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan kas. Dan bentuk kedua ini hanya diketahui sebab-sebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan rekonsiliasi perusahaan, mencatat elemen-elemen yang mempengaruhi saldo kas untuk setelah mengetahui perbedaan-perbedaannya di bagian mana, selanjutnya kita perlu melakukan pencatatan jurnalnya. Nah, dari rekonsiliasi bank yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa melakukan pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Jadi, kas pada pendapatan jasa giro sebesar 8.900 karena ada penambahan kas dari jasa giro. Kemudian macam-macam biaya umum. Ini tadi kan biaya bank. Mengurangi kasnya. Jadi, macam-macam biaya umum terhadap kas itu 1.600. Selanjutnya ada piutang terhadap kas. Nah, jadi pencatatan jurnal ini kan sendiri-sendiri ya. Itu bisa digabungkan menjadi satu jurnal. Yaitu kas 6.400, macam-macam biaya umum 1.600, piutang 900 terhadap pendapatan jasa giro 8.900. Sesudah jurnal di atas dibukukan dalam rekening-rekening yang bersangkutan, maka rekening kas akan menunjukkan saldo sebesar 620.400. Nah, jadi sampai sini bisa dipahami ya bahwa dalam pencatatan antara perusahaan dan bank itu terjadi perbedaan, makanya perlu melakukan rekonsiliasi bank. Dan rekonsiliasi bank tadi yang sudah kita bahas adalah rekonsiliasi bank dengan bentuk dua kolom. Yang pertama kita mengetahui saldo kas dan saldo bank yang benar. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah saldo bank kepada saldo kas. Nah, untuk agar teman-teman lebih memahami terkait pembahasan kita hari ini, nanti akan saya berikan latihan soal untuk dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa ditambah dengan mempelajari terkait pembahasan atau bab hari ini dari sumber lain yang mendukung. Itu boleh kalian mencari atau mempelajarinya dari e-book, dari jurnal, atau dari YouTube, terserah. Jadi saya harapkan teman-teman menambah pembelajarannya lagi secara mandiri agar lebih paham. Karena kalau kebanyakan belum punya buku juga akan kesulitan. Kemudian nanti ada PR tambahan, belajar sendiri membaca dari buku mulai halaman 95 sampai halaman 107 di bukunya Jaki Baridwan Intermediate Accounting. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.